Assalamualaikum, sahabat tercinta. Di balik sunyinya Pringsewu, tersimpan kisah heroik seorang ulama, sekaligus pejuang. Ia bukan hanya membangun pesantren dan masjid, tapi juga menyalakan api perlawanan melawan penjajah. Dialah Kiai Galib, sosok yang harisma, keberanian, dan pengorbanannya masih bergema hingga hari ini. Inilah kisah sang ulama pejuang dari Lampung, yang jarang terungkap dalam sejarah. Sebelum kita lanjutkan kisah perjuangan ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah lain seorang ulama dan pejuang yang bernama Kiai Galib dari Pringsewu, Lampung. Kisah ini belum dimuat oleh media manapun, dan sisi rahasia yang selama ini tersembunyi, satu demi satu menjadi terbuka. Siapa sesungguhnya Kiai Galib yang heroik itu? Kisah ini berawal ketika Dr. Farida Aryani, salah seorang cucu Kiai Galib, meminta bantuan kepada seorang penulis Dr. Kiai Muhammad Solihin, peneliti sejarah Islam, penulis dan pemikir Islam yang bukunya banyak diterbitkan oleh Gramedia dan penerbit-penerbit buku ternama. Saat itu, Ibu Dr. Farida, yang lulusan bahasa jurusan linguistik di Universitas Padjadjaran Bandung, mengaku mandeg untuk meneruskan tulisan sejarah kakeknya itu, karena kurangnya referensi yang ia temukan. Tentu saja Dr. Kiai Muhammad Solihin seperti mendapatkan tantangan baru. Ia mengurai tidak mungkin dengan membongkar naskah masa lalu secara kasat mata, sebab miskinnya referensi yang ia temukan tentang Kiai Galib. Pertemuan kedua doktor dan penulis ini terjadi di rumah makan Mak Uneh Bandung, Pastor Kota Bandung. Tak lama Dr. Kiai Solihin memejamkan mata, jasadnya duduk bersila tidak kemana-mana, tapi ruhnya berkelana. Ia seakan terbang membawa jiwa dan pikirannya ke masa lampau, melampaui kodrat kemanusiaan, menembus relung-relung waktu, menapak jejak, merengkuh misteri yang belum terungkap. Dari sinilah satu demi satu mulai terungkap. Siapa sesungguhnya Kiai Galib itu? Menurut Kiai Dr. Muhammad Solihin, MEG, mulanya Kiai Galib bukan orang yang radikal dan memberontak terhadap kafir Jepang maupun Belanda. Keadaan itu berubah saat kafir Jepang mulai mengusik agamanya. Kiai Galib seperti orang Muslim kebanyakan. Bedanya ia tekun belajar agama dan sosok ulama yang harismanya tinggi, ulet mengajarkan ilmu, pengetahuan, bercita-cita tinggi, membangun generasi muda dan masyarakat agar paham dengan ilmu agama dan istiqomah, bisa mengamalkan ilmu yang diperoleh untuk masa depan agama Islam yang kafah, serta bercita-cita mendidik santri yang akan dipersiapkan untuk menjadi kader-kader dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Tangguh secara ekonomi, kuat secara akidah. Upaya itu dibuktikan saat pertama kali ia singgah di Pringsewu. Ia membangun dulu sarana keagamaan, mempersiapkan masjid, pesantren dan sekolah formal keagamaan. Meskipun saat akidahnya diusik, Kiai Galib menjadikan pemahaman keagamaan ini sebagai kekuatan untuk melawan penjajah ketika masa revolusi pecah. Pemahaman itu tentu saja tidak serta-merta ia gaungkan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan bukan semata pembelaan diri, tapi membela tauhidnya yang diusik oleh penjajah. Lanjut Dr. Muhammad Solihin, Kiai Galib mengaktualisasikan di tempatnya yang baru, Pringsewu, Lampung. Ia menginginkan dirinya dan masyarakat mampu berkembang menjadi daerah yang makmur dalam segala bidang, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Dan ini semua membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni. Dari sinilah diketahui Kiai Galib bukan hanya ulama, tapi kecenderungannya juga pengusaha. Awal mulanya, ia bertani seperti masyarakat pada umumnya, memiliki puluhan hektar kebun singkong, dan dari singkong inilah bisa diolah menjadi tapioka. Sebagai bukti, tak jauh dari pesantren Kiai Galib sebenarnya ada sumber air yang pernah dimanfaatkan untuk proses mencuci singkong. Yang selanjutnya untuk pembuatan tepung tapioka sudah menggunakan teknologi mesin yang saat itu termasuk mesin modern. Kiai Galib sebagai pengusaha memiliki banyak uang dan telah berhasil memberdayakan masyarakat lokal. Sebagai bukti waktu itu, ia sudah mampu membangun masjid yang cukup megah pada zamannya. Bahkan pada tahun itu Kiai Galib telah memiliki beberapa unit mobil yang kelas mobil itu
baru dimiliki beberapa gelintir orang di Jakarta, termasuk mobil milik Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, atas pengaruh atau karisma Kiai Galib yang begitu kuat. Saat itu, namanya tersampaikan kepada pemerintahan Belanda, yang mengutus 3 orang tentaranya untuk mendatangi Kiai Galib. Belanda meminta, dengan pengaruh ilmunya sebagai ulama dan hartanya yang berlimpah, agar Kiai Galib mau diajak kerjasama, supaya membantu mendukung Belanda. Namun Kiai Galib menolak mentah-mentah ajakan tersebut, dan mengusir utusan Belanda itu. Akhirnya, pemerintah penjajah Belanda mencari celah untuk menangkap Kiai Galib, dengan menuding dan memfitnah bahwa Kiai Galib punya banyak uang karena memiliki percetakan uang, sedangkan pabrik tapioka milik Kiai Galib hanya kamuflase saja untuk mengelabui Belanda. Saat itu kolonial Belanda mengirim pasukannya untuk menangkap Kiai Galib. Kedatangan Belanda disambut dengan pasukan perjuangan Kiai Galib. Dalam pertempuran itu, pasukan Belanda berhasil dipukul mundur oleh pasukan santri dan masyarakat yang dikomandoi langsung oleh Kiai Galib. Tak terima dengan kekalahan, Belanda kembali mengirim pasukan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang yang pertama. Kembali perlawanan sengit dilakukan oleh santri dan masyarakat yang mengangkat senjata bertepatan pada masa agresi militer Belanda kedua. Saat itu Kiai Galib terlibat langsung dalam pertempuran melawan Belanda yang meluas hingga ke daerah Gedong Tataan. Dengan memimpin Laskar Hizbullah, ia bersama tentara Indonesia berhasil merebut kembali Karesidenan Gedong Tataan dari tangan Belanda. Dalam versi lain, setelah pertempuran memukul mundur pasukan Belanda itu, popularitas Kiai Galib semakin mengemuka saat agresi militer Belanda. Kedua fase krisis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali kekuasaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pringsewu menjadi salah satu medan pertempuran penting, dengan tumbuh suburnya para mujahid, para asyahid, yang dikomandoi langsung oleh Kiai Galib. Pada awal agresi militer Belanda, 2 Kiai Galib memulai dakwah Islam di Pringsewu, sambil merancang strategi perlawanan bersama Kapten Alam Sejah, Ratu Perwira Negara, dan Mayor Effendi. Kiai Galib merencanakan perlawanan dan ia sekaligus ditetapkan sebagai komandan pasukan gerilya melawan Belanda. Pertempuran yang dipimpin Kiai Galib berlangsung dari 8 Agustus tahun 1947 hingga 20 Oktober tahun 1948. Di Front Baturaja dan Martapura, di Ogan Komering Ulu, pasukan Sabilillah dan Laskar Hizbullah bertempur hebat melawan Belanda. Banyak korban tewas di kedua belah pihak. Kiai Galib menjadi target utama karena keberaniannya memimpin perjuangan rakyat Lampung. Namun, ia berhasil lolos dari sergapan pasukan musuh. Ketika Kiai Galib dan pasukannya kembali ke Pringsewu, mereka mendengar bahwa Belanda telah mendekati Tanjung Karang dan Gadingrejo. Untuk mencegah gerak pasukan Belanda memasuki Pringsewu, ia memerintahkan penghancuran jembatan Weibulok di Desa Sidoharjo. Pada 15 Januari tahun 1949, Belanda memulai serangan menuju Gedong Tataan melalui jalur utara dari Desa Branti, melewati Desa Pejambon dan Desa Halangan Ratu, hingga tiba di Gedong Tataan. Mereka menyerang pasukan TNI secara mendadak dan memaksanya mundur ke Gadingrejo untuk konsolidasi serangan balasan. Pada malam hari, pasukan yang dipimpin Letnan 1 Suratno dan Laskar pimpinan Kiai Galib berusaha merebut kembali Gedong Tataan. Serangan mereka berhasil mengusir Belanda dari wilayah tersebut. Namun, pada 16 Januari tahun 1949, Belanda melancarkan serangan balasan mulai pukul 9 pagi melalui darat dan udara. Serangan darat berhasil mengusir pasukan TNI dari Gedong Tataan, sementara serangan udara menembaki staf komando TNI di Gadingrejo. Akibat serangan tersebut, pasukan TNI terpaksa mundur ke Gadingrejo. Belanda kembali menduduki Gedong Tataan. Setelah itu, Belanda melanjutkan serangan menuju Pringsewu untuk mengejar pasukan TNI dalam keadaan genting. Kiai Galib dan pasukannya melarikan diri ke daerah Wai Sekampung dan mengungsi ke hutan-hutan. Selama masa pengungsian, Belanda menghancurkan kediaman dan pondok pesantren miliknya, serta merampas harta benda miliknya, termasuk mobil, pabrik, dan klinik. Saat pengungsian, Kiai Galib berniat pulang sebentar
untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Namun, beberapa hari kemudian, ia ditangkap dan ditawan oleh Belanda di markas tentara Belanda di kompleks gereja Pasar Pringsewu. Namun menurut versi spiritual Dr. Kiai Muhammad Solihin, MAG, sebenarnya Kiai Galib bukan ditangkap, tetapi Belanda mengajaknya untuk berunding dan menjanjikan keamanan, tidak akan mengusik masyarakat Pringsewu dan gerakan dakwah Kiai Galib. Namun setelah sampai di markas kolonial Belanda, Kiai Galib diinterogasi dan dimasukkan ke penjara. Setelah ditahan 15 hari, Kiai Galib dibebaskan menjelang persetujuan gencatan senjata. Pada malam Kamis, tanggal 6 bulan November tahun 1949, pukul 1 dini hari, Kiai Galib diperkenankan meninggalkan penjara, tetapi ditembak dari belakang oleh tentara Belanda. Ia gugur sebagai syuhada, dan kemudian dimakamkan tak jauh dari lokasi pesantrennya di Pringsewu Barat. Rencana penembakan itu, masih menurut Kiai Muhammad Solihin, bukan oleh tentara biasa, melainkan ada 3 orang tentara yang terlatih sebagai sniper, yang sebelumnya mengadakan rapat untuk rencana mengeksekusi Kiai Galib dari belakang, dengan berpura-pura membebaskan terlebih dahulu, sehingga ia menjadi lengah. Dari 3 pucuk senjata itu, ketiga orang regu tembak tidak diberitahu oleh komandannya senapan mana yang berisi peluru. Tujuannya, agar regu tembak lebih fokus dan tanpa beban. Sebab setidaknya jika Kiai Galib terbunuh, risikonya akan semakin besar dan gejolak di masyarakat untuk menuntut balas. Saat Dr. Kiai Muhammad Solihin bercerita tentang 3 orang regu tembak, Dr. Farida sempat menunjukkan foto 3 regu tembak. Dan ia membenarkan saat Dr. Kiai Muhammad Solihin menunjuk sosok yang berkumis tebal, ujung kumisnya ke atas. Nah, ini dia, orang yang nembak Kiai Galib, ini orangnya. Saya tanya, dia mengaku, dan di senapannya, dia awalnya tidak tahu ada pelurunya, kata Kiai Dr. Solihin kepada Ibu Farida. Kiai Galib adalah contoh ulama yang memimpin perjuangan bangsa dengan spirit Islam, keberanian, dedikasi, dan pengorbanan. Masyarakat Pringsewu dan bangsa Indonesia pada umumnya sepatutnya mengapresiasi perjuangannya untuk memastikan bahwa semangat kepahlawanan tidak pernah pudar. Kita tidak hanya mengenang jasa Kiai Galib, tetapi juga menegaskan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Melalui ziarah dan penghormatan di makam beliau, kita memastikan bahwa semangat perjuangan dan dedikasi yang ditunjukkannya akan terus hidup, menginspirasi generasi mendatang, dan selayaknya menjadi pahlawan nasional. Lalu siapa dan dari mana syuhada Kiai Galib, dan bagaimana perjalanan masa kecilnya hingga ia meninggal menjadi asyahid saat ditembak Belanda? Bercerita kepahlawanan di Pringsewu, yang letaknya di salah satu kabupaten provinsi Lampung, tak terlepas dari kiprah seorang santri pengembara dari kampung Mojo Santren, Krian, Jawa Timur, yang bernama Kiai Galib. Ternyata ia diketahui sebagai salah seorang santri dari pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai M. Hashim Asy'ari dan Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Galib dilahirkan pada 1899 dari pasangan Kiai Rohani bin Nursihan dan Ibu Muksiti. Sejak masa kanak-kanak, Galib kecil dididik langsung oleh ayahnya yang juga seorang kiai karismatik untuk belajar agama yang mendasar, belajar bacaan sholat, dan belajar membaca Al-Quran serta tajwidnya. Barulah setelah berumur 7 tahun, Kiai Galib diserahkan oleh ibunya kepada Kiai Ali di kampungnya untuk meneruskan belajar ilmu agama. Diantar langsung ke pesantren pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hashim Asy'ari di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ia juga sempat tabarukan menjadi santri Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Galib sejak remaja memang senang mengembara menuntut ilmu agama Islam. Ia tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah ubudiyah saja, tetapi juga ilmu hikmah pun dipelajarinya dari sejumlah ulama yang ada di Jawa Timur. Hanya saja, masih sedikit referensi yang mencatat siapa saja guru ilmu hikmah Kiai Galib, sehingga masih perlu penelitian mendalam. Sebelum Kiai Galib muda datang dan menetap hingga akhir hayatnya di Kabupaten Pringsewu, Lampung, ia sempat belajar agama di kota suci Mekah kepada sejumlah syekh, baik dari Timur Tengah maupun sama-sama dari tanah air,
sekaligus menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Mekah pada ke-1927. Ia berangkat ke Tanah Suci melalui jalur Singapura. Dari perjalanan haji inilah Kiai Galip berkenalan dengan seorang penduduk dari Lampung, tepatnya Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, bernama M. Anwar San Prawiro. Setelah berhaji, ia bersilaturahmi sekaligus mengembara ke Pringsewu dan membaca peluang untuk berbisnis hingga membangun majelis-majelis dakwah. Di Pringsewu, Kiai Galip mulai berdakwah dengan diawali membangun masjid pada ke-1928 masjid yang dibangun. Kiai Galip cukup megah pada masa itu dan merupakan masjid pertama yang dibangun di tanah Pringsewu. Terang Wakil Rais Syuriah, PC Pringsewu ini, yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari Masjid Kiai Galip. Dengan adanya masjid ini, suasana religius di daerah tersebut semakin terasa. Penduduk sekitar merasa senang karena dapat melakukan salat berjamaah dan mengaji pada setiap malam. Dukungan dan simpati mulai mengalir dari masyarakat sekitar. Awalnya hanya menggelar pengajian setiap malam di masjid, dan sewaktu-waktu keliling dari kampung ke kampung. Kiai Galip pun mulai mengumpulkan anak-anak muda yang diajak untuk tinggal dan menjadi santrinya. Setelah dirasakan cukup untuk mengawali menjadi santri, ia mulai membangun pesantren di daerah tersebut. Pada ke-1930, masyarakat bahu-membahu membantu berdasarkan kemampuan. Ada yang membantu dana seadanya, ada juga yang membantu dengan tenaga, sesuai kemampuan masing-masing. Setelah pesantren itu terbangun dengan kokoh dan menjadi satu-satunya pesantren di Pringsewu. Untuk memudahkan menunjukkan tempat dan lokasi, masyarakat di sana menyebut daerah tersebut dengan nama Komplek Pesantren. Dikutip dari buku Untaian Bunga Rampai Perjuangan di Lampung, Kiai Galip membangun pesantren itu bukan hanya untuk mencetak para santri yang pandai dalam bidang keagamaan. Para santri juga diajarkan pendidikan formal berupa madrasah yang saat itu berjumlah lebih kurang 100 orang. Madrasah ini menempati 3 lokal, dengan bangunan yang sangat sederhana, beralaskan tanah, dan berdinding geribik. Perjuangan tersebut adalah Kiai Galip, seorang ulama terkemuka dari Kabupaten Pringsewu. Ia sering direpresentasi sebagai pemimpin perlawanan terhadap Belanda dan mencerminkan kepahlawanan yang luar biasa. Kiai Galip, yang lahir pada tahun 1899 di Sidoarjo, dikenal tidak hanya sebagai pendiri pondok pesantren di Pringsewu dan pemimpin Laskar Hizbullah, tetapi juga pemimpin yang berani melawan Belanda. Pondok pesantrennya memainkan peran ganda sebagai pusat pendidikan agama, sekaligus benteng perlawanan terhadap kuasa kolonial. Pendidikan agama di pesantren tersebut membentuk karakter dan moral umat, serta mempersiapkan mereka berjuang melawan penjajah. Kepemimpinan Kiai Galip dalam pesantren ini menegaskan betapa pentingnya peran ulama dalam mobilisasi massa dan strategi perlawanan. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, salah satu penyokong bagi kekuatan dan kokohnya pembangunan mental masyarakat dalam suatu bangsa adalah terwujudnya pembangunan karakter, the character of building, dari warga masyarakat setempat, utamanya generasi muda. Kekuatan mental dan karakter masyarakat merupakan unsur penting bagi daya dorong pembangunan masyarakat menuju kemandirian dan kemajuan masa depan. Kabupaten Lampung adalah salah satu daerah yang sedang melakukan pembenahan dan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan agar menjadi daerah yang berdikari di masa mendatang. Karena capaian cita-cita yang diinginkan bagi daerah tentu tidaklah kecil. Sumber daya alam sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dikelola secara baik. Sementara sumber daya manusia harus dipersiapkan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan berorientasi pada adanya peningkatan dalam setiap saat. Tentu saja dalam pengembangan sumber daya manusia ini, kehadiran seorang sosok ikon masyarakat menjadi penting, utamanya dalam mencitrakan diri, membentuk jati diri masyarakat, sebagai perspektif dan kaca benggala masyarakat dan generasi muda. Sebagai daerah yang terus berbenah, masyarakat Lampung membutuhkan figur panutan yang menjadi ikon mereka, yang mampu memberikan inspirasi baik secara moral, etos kerja, keilmuan dan wawasan, serta ketokohannya. Tokoh tersebut harus dapat memberikan rangsangan idealisme bagi masyarakat, sekaligus mampu dijadikan uswah hasanah teladan dalam semangat kemandirian, juga semangatnya membangun masyarakat, daerah, agama, nusa dan bangsa.
Mengapa ikon menjadi penting bagi suatu daerah? Suatu daerah membutuhkan ikon agar memiliki referensi dan rujukan bagi arah pembangunan masyarakatnya. Seperti apakah karakter yang diinginkan oleh masyarakat dan daerah bagi rakyatnya akan dibentuk, akan dapat diketahui secara langsung dengan ikon yang dimilikinya. Kemajuan dan kemakmuran yang bagaimana yang diinginkan juga akan langsung dapat diketahui dengan ikon yang dimilikinya. Demikianlah kisah Kiai Galib yang telah gugur sebagai syuhada. Namun semangat perjuangannya tidak pernah padam. Dari masjid dan pesantren yang ia dirikan, hingga darah yang tertumpah di medan juang, semuanya menjadi warisan abadi bagi bangsa. Mari kita kenang, teladani, dan teruskan perjuangan beliau. Karena kepahlawanan bukan hanya milik masa lalu, melainkan cahaya untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang perjuangan ulama besar kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.